Martial Master 5871. Di kejauhan, aura menakutkan dengan cepat mendekati tempat itu, dan terbang menuju Qin Chen dan kelompoknya dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Dengan nafas seperti itu, apakah dia Dewa Kaisar? Dan target ini datang ke arah kita. Qin Chen mengerutkan kening. Lawannya jelas menuju ke arahnya, tanpa ragu-ragu atau jeda. Tapi sepertinya aku tidak punya musuh di reruntuhan 10.000 dewa, kan? Tidak. Orang ini memprovokasi seseorang. Qin Chen menoleh untuk melihat Molly. Qin Chen, apa yang kamu maksud dengan tatapan matamu itu? Molly langsung melompat. Pada saat ini, dia juga merasakan aura menakutkan yang mendekat dengan cepat di kejauhan, dan berkata dengan tergesa-gesa, lalu leluhur si hitam masyarakat naga. Bukankah kamu memprovokasiku terlebih dahulu? Aku hanya menyalahkanmu. Bukan leluhur masyarakat naga hitam. Qin Chen hendak mengatakan sesuatu, tetapi melalui kekuatan takdir yang jauh, Qin Chen samar-samar merasa bahwa aura di kejauhan bukanlah aura leluhur masyarakat naga hitam, melainkan aura leluhur, melainkan aura yang agak asing dan kuat. Aku berada di reruntuhan para dewa. Jadi sepertinya aku tidak menyinggung kaisar dewa manapun, bukan, itu saja. Dengan kecepatan ini, pihak lain telah menemukan kita, dan saya khawatir sudah terlambat untuk menghindari kita. Masih jauh saat ini, dia masih jauh dari kita. Bagi seorang kaisar dewa, jarak sedekat itu bukanlah apa-apa, dan dia bisa tiba dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, jika dia harus melarikan diri dengan paksa, dia mungkin tidak bisa pergi, tapi dia hanya akan sendirian. Sekarang dia memiliki Molly dan Kabulu bersamanya. Molly baik-baik saja, tapi dengan kekuatan Kabulu, kecuali dia termasuk di dalamnya. Di dunia yang kacau, jika tidak, kesulitan untuk melarikan diri dari kejaran kaisar dewa dengan orang seperti itu pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Kabru, segera turun. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam kepada Kabru. Ya, senior, Kabulu terkejut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Qin Chen mengatakan itu, dia tetap mengikuti keinginan Qin Chen dan segera turun. Ledakan dan kekuatan ini menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan dalam sekejap, dan akan segera datang ke dunia ini. Itu memang aura kaisar dewa, dan tampaknya tidak sekuat itu. Tetapi tidak ada kaisar dewa yang boleh diremehkan dan tidak boleh ceroboh. Qin Chen dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang datang, dan sepertinya memiliki kemampuan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ini menakutkan. Jika Anda mengekspos semua kartu Anda dapat mencoba melawannya. Tapi di reruntuhan para dewa ini, Qin Chen tidak berani mengekspos dirinya terlalu banyak, jadi dia tidak yakin. Untungnya, dia baru saja memadatkan jari kaisar ilahi sebelumnya, dan Qin Chen menjadi sedikit lebih percaya diri. Saya harap orang kuat ini tidak memiliki niat buruk, Qin Chen berkata dalam hati, dan kemudian mengirim pesan ke Molly. Molly, dengarkan perintah saya nanti dan bersiaplah untuk mengambil tindakan kapan saja. Merasakan aura jauh datang dari samping, Molly bersemangat, matanya menunjukkan kegembiraan. Oke, aku akan menunggu perintahmu kapan saja. Jari iblis Li penuh aura menakutkan, dengan ekspresi agak penuh harap di wajahnya. Mungkin ini tidak seserius yang kukira. Qin Chen menatap ke langit. Fiuh, saat Qin Chen mengangkat kepalanya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun, dan seluruh langit langsung jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, seolah-olah telah memasuki malam dari hari ke saat. Aura menakutkan menyelimuti dunia tak berujung di sekitarnya. Aura ini begitu menakutkan seolah-olah seluruh dunia telah memasuki akhir dunia dalam sekejap. Segera setelah itu, sosok tiba-tiba muncul di dunia ini, seperti dewa di dunia ini, memandang Qin Chen, Molly, dan Kabulu di kaki mereka di kejauhan. Benar saja, itu Kabru. Mata sosok itu tertuju pada Kabru, cahaya dingin muncul di pupilnya. Dia melangkah keluar ruangan dan muncul di depan Qin Chen dan rombongannya, memandang ke depan dengan acuh tak acuh seolah-olah sedang melihat sebuah kelompok orang mati. Tuhan,
Kaisar dewa yang kuat. Baru kemudian Kabulu menyadari perubahan mengerikan di sekelilingnya. Dia menatap sosok di depannya dengan ngeri, aliran air langsung berubah menjadi es, tidak bisa bergerak. Kabru, di mana petapa agung angin tungsten dari klan bayanganku? Sosok itu mengunci Kabru dan berkata dengan dingin. Kamu dulu menjaga manik kristal roh api bersamanya di bintang lava. Tapi sekarang aku, agung angin tungsten sage dari klan bayangan. Tubuhnya mati dan tubuhnya menghilang. Tapi kamu masih hidup. Bagaimana dia bisa mati? Bersamaan dengan suara menakutkan dari sosok ini, aura menakutkan tiba-tiba menyapu dan berubah menjadi lautan yang megah, menutupi dunia dalam sekejap. Bayangan aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul samar-samar di antara langit dan bumi, seolah-olah telah berubah menjadi kerajaan hantu. Apakah kamu, nenek moyang klan bayangan? Kabulu berkata dengan kaget dan hatinya dipenuhi kekacauan. Untuk membunuh sage besar Tungsten Wind, nenek moyang klan bayangan benar-benar datang ke reruntuhan 10.000 dewa secara langsung dan mengejarnya ke alam kekosongan. Kabulu tidak peduli untuk menjawab kata-kata pihak lain dan buru-buru menoleh untuk melihat Qin Chen. Di punggung Kabulu, Molly memandang Qin Chen dengan kaget. Tergantung pada, bukan mencari dirimu sendiri, tapi mencari iblis Qin. Kapan iblis Qin menyinggung leluhur klan bayangan lagi? Dari apa yang dikatakan pihak lain, tampaknya sage besar angin tungsten dari klan bayangan terbunuh di tempat harta karun tertentu. Sial, aku takut pada diriku sendiri. Saya pikir saya mendapat masalah lagi. Qin Chen mengerutkan kening dan melihat sosok di depannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang datang sebenarnya adalah anggota klan bayangan. Aura ini memang sangat mirip dengan Great Sage Tungsten Wind. Wah, apakah itu kamu? Tindakan Kabulu segera menarik perhatian leluhur klan bayangan. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan Molly. Aneh, di tubuh Qin Chen dan Molly, dia merasakan aura yang sangat terkendali dan kuat. Jelas bahwa pihak lain hanyalah kaisar puncak, tetapi itu memberinya perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Terlebih lagi, tatapan penuh hormat Kabulu juga membuat leluhur klan bayangan merasa ada yang tidak beres. Klan binatang buas langit berbintang itu megah, dan Kabru ini juga berada di puncak budidayanya sebagai seorang kaisar. Tapi sekarang dia diinjak-injak oleh kedua orang ini, seolah-olah dia adalah tunggangan dua orang ini. Kalian berdua, apakah sage besar angin tungsten kami dibunuh olehmu? Apakah bintang lava itu juga diambil olehmu? Boom! Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh leluhur klan bayangan, langsung menargetkan Qin Chen dan Molly. Mata Qin Chen dingin, dan dia hendak berbicara. Tetapi Molly berkata dengan tergesa-gesa, senior dari klan bayangan ini, aku sama sekali tidak mengenal sage agung angin tungsten. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang dia, kan? Salah. Lagi pula, saya baru saja bertemu keduanya, jadi kami tidak akrab satu sama lain. Kami benar-benar tidak akrab. Satu sama lain, Molly melambaikan tangannya dan mundur. Tergantung pada, mengapa dia harus bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh Demon Qin. Adapun bintang lava, iblis Qin tidak memberitahunya sama sekali. Dia tidak mendapatkan manfaatnya, dan dia masih ingin dia disalahkan. Apakah Molly tipe orang yang hanya disalahkan? Namun, ketika Molly mundur, leluhur klan bayangan memandang Molly dan tiba-tiba mengerutkan kening. Aura ini, tampilan ini, kamu, apakah kamu yang melarikan diri dari leluhur masyarakat naga hitam sebelumnya? Nenek moyang klan bayangan sepertinya merasakan sesuatu, dan cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pupilnya. Meskipun Molly sengaja mengubah penampilan dan auranya untuk menyembunyikan dirinya, itu hanya untuk menipu kaisar puncak lainnya. Nenek moyang klan bayangan telah melihat beberapa gambar Molly sebelumnya dan ditangkap oleh lawan. Perhatian yang dipaksakan segera menarik perhatiannya, namun malah mengekspos dirinya sendiri. Mengapa kamu melarikan diri dari leluhur masyarakat naga hitam? Wajah Molly berubah menjadi jelek. Kamu mengakui kesalahanmu. Kamu tidak mungkin salah. Itu kamu,
leluhur klan bayangan, dan dia langsung mengunci Molly. Ya, saya mengerti. Pantas saja orang bijak Tungsten Wind dari klan kita jatuh ke bintang lava dengan begitu mudahnya. Ada niat membunuh di matanya. Meskipun budidaya Tungsten Wind tidak lemah, Anda dapat melarikan diri dari naga hitam, eksistensi yang lolos dari tangan para leluhur. Dengan budidaya Kaisar Puncak, mampu lolos dari kejaran Kaisar Dewa orang bijak Agung Tungsten Wind mati secara tidak adil. Jadi sepertinya bintang lava itu juga diambil oleh Anda. Yang mulia, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di tubuh Anda. Kamu cara untuk bertahan hidup, jika tidak. Boom! Bayangan hitam tak berujung langsung muncul dari leluhur klan bayangan. Bayangan hitam memenuhi udara seperti tirai langit, menutupi dunia dalam sekejap dan dengan kuat mengunci lokasi Molly. Sebaliknya, dia mengabaikan Qin Chen dan Kabulu Pinsu. Molly, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan benar-benar bingung. Apa-apaan? Dia tidak melakukan apa-apa. Jadi mengapa leluhur klan bayangan tiba-tiba mengidentifikasi dia sebagai pembunuhnya? Bukankah ini terlalu keterlaluan, senior? Kamu salah. Aku benar-benar tidak tahu sage besar Tungsten Wind. Molly buru-buru ingin menjelaskan. HMPH, kamu masih ingin berdalih? Apa kamu benar-benar mengira aku idiot? Atau menurutmu aku tidak punya otak? Leluhur klan bayangan tertawa marah. Karena kamu tidak mengakuinya. Ya, selama aku menangkapmu, kebenaran akan diketahui. Setelah kata-kata itu jatuh, leluhur klan bayangan tiba-tiba mengambil tindakan. Berdengung, kekosongan tiba-tiba muncul. Qin Chen merasakannya. Di lapisan dunia maya ini, asal-usul beberapa hukum yang tidak diketahui telah terganggu. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Bayangan hitam ini seperti tali panjang, meledak dalam sekejap. Dengan benturan, bayangan hitam turun dari bidang lain dalam kehampaan. Bayangan ini memiliki pola rahasia yang padat di kepalanya. Seperti sangkar, dia muncul di samping Molly dalam sekejap. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Molly menjadi kabur, ruangnya terdistorsi, dan bahkan aliran waktu tampak sedikit berfluktuasi. Persetan denganmu, karena diselimuti oleh kekuatan mengerikan dari Kaisar Ilahi, dengan sekali klik, retakan langsung muncul di tubuh Molly. Dia berteriak, dan dia hampir menjadi gila. Apakah Kaisar Dewa Laut Kosmik ini tidak punya otak? Apakah kamu terlihat seperti seorang pembunuh? Tapi saat ini, dia tidak peduli untuk mengeluh. Kekuatan pengekangan yang mengerikan menyapu dirinya dan membungkusnya dalam sekejap, bersambung.